Jadi dia Iya, merasa itu kan iya, punya dia gitu. Kenapa dia masih sharing iya, terus? Kenapa dia mesti ngalah iya. terus gitu? Ada saatnya Nah, tiba-tiba itu dia, Teh, itu nah yang nggak boleh, itu. Ceh. Jadi ini adalah episode pertama saling bertanya tentang anak karena ingin banget, apalagi Cece juga sangat menginfluence, kemudian banyak sekali yang senang sama Cece. Jadi maksudnya pingin banget semua tuh pada tahu tentang kesehatan anak, bagaimana Cece Padahal aku juga. sendiri juga nanya dokter Mesti ya hampir setiap hari. Nah, makanya serunya di sini adalah kita mau Ya, saling tanya ya nggak Cece? iya betul. Nah, pertanyaan pertama ini paling banyak juga ditanyain sama ibu-ibu. Kan Hmm. Cece tuh sibuk banget, ya Hmm. kan? Syuting, apalagi dulu ya. Kalau sekarang mungkin WFH udah bisa Iya, di rumah. iya. Nah, tapi gimana sih Cece caranya walaupun banyak kesibukan, tapi anak-anaknya tuh bisa tetap terurus dan tetap ceria sama sehat-sehat gitu. Oke. Sebenarnya sih sebelum punya anak tuh sibuk, tapi sejak punya anak aku nggak gitu sibuk sih. Soalnya dulu kalau single kan tiap hari kerja, tapi sejak Hmm. punya anak itu jarang banget sebenarnya kerja karena memang sudah keputusan sendiri ya kalau kerja ya paling seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Nah, Oke. kalau misalnya kerja pun tuh aku nitipin ke support system seperti mama, adik, ada Ya. nih tapi yang penting ada keluarga yang tetap bisa Oke, oke. dijadiin. Kuncinya Nah, ada kalau keluarga ya, Ceh? intinya ada keluarga yang jelas, Mm-mm. aku bisa tenang kalau ada keluargaku yang jagain, liatin gitu, Ya. terus liatin gitu. Nah sebenarnya untuk sejak punya anak pun tuh jarang banget sih kerja sih, jarang banget. Jadi apalagi sekarang ya, kalau sekarang kan semuanya dari rumah. Ya. Kebetulan aku tim yang tetap stay di rumah aja, jadi paling seminggu itu atau 2 minggu tuh cuma sekali yang sekalian kerja kerja kerja, tapi itu juga telepon IPA, telepon mama, Oke. telepon anak. Nah untuk anak sendiri sebenarnya aku berusaha untuk kasih waktu sebaiknya lah gitu. Sebenarnya me time Sebanyak aku tuh mungkin pada ya, saat Ceh. ya pada saat pompa aja sih me time, bisa main handphone. Oh, Cece masih mompa ya sampai sekarang, Ceh? Iya, masih Oke. mompa. Dan untuk apa breastfeeding sendiri, aku nih sekarang lagi agak sebel karena Mika masih sering gigit-gigit. Cuman memang dia agak iseng nih anaknya nih, kan udah punya gigi, jadi sering gigit-gigit. Nah, jadi sebenarnya sih kalau pandemi ini aku bersyukurnya positifnya tuh lebih sering di rumah dan aku happy banget sih sebenarnya gitu. Jadi walaupun ada Oke. pekerjaan, tapi paling itu seminggu sekali dan di rumah aja fotonya semuanya karena memang aku tim yang sih yang di rumah aja. Dan apa ya, Oh, salut deh. kan itu karena Jadi Mesti juga benar-benar ya hands karena on kan, Ceh, sama anak ya, iya Ceh ya. Jadi hands on. betul Walaupun hands on ada banget babysitter, tetap ya, delegasiin, tapi tetap ada yang mengawasi, tetap make iya sure ya kan. Ajak mainnya juga bener. stimulasi. Nah, kalau Cece sendiri gitu ngajak main anak-anaknya, tahu mau kasih stimulasi apa gitu dari mana biasanya, Cece? Nah, kalau misalnya untuk Rafa sendiri kan aku cari cari tahu nih dia tuh sukanya apa. Kayak Mm-mm. waktu sekarang di rumah aja. Kalau dulu kan tiap hari misalnya kita bisa keluar ke playground, ke mall, jalan-jalan. Tapi sekarang kan Ya. nggak sekolah aja dia udah kayak bingung mau ngapain, setiap bangun kita mau ngapain. Nah untungnya waktu itu kemarin aku sempat lihat Messi sama Galen play Hedo. Nah itu membantu banget. Oke, Jadi iya bantu sih. itu iya kan bantu banget kan, jadi untungnya Mm-mm. tuh sekarang ada sosial media, banyak hal yang aku bisa lihat dari ibu-ibu yang lain, kayak dari Iya, Messi, iya. dari teman sahabat-sahabat aku yang lain. Oh anak-anaknya main apa nih, oke kita sewa yuk mainannya, kita beli yuk, misalnya kayak Hedo gitu kita beli yuk, jadi setiap hari Sama sih kayak aku lihat Rafa main basket, aku langsung cek beli di mana. iya Iya, jadi tuh iya, iya. anaknya punya teman-teman yang kita kan semua sahabat, teman-teman anaknya seumuran jadi bisa ngeliat teman-teman main apa ya anaknya ya, Iya. jadi itu jadi inspirasi juga buat kita gitu. Nah untuk Mika sendiri kan masih yang umur 0 11 bulan sekarang, aku itu stimulasi, aku lihat tumbuh kembang anak. Kalau misalnya dari catatan dari apps umur segini harus bisa apa-apa, Ya, jadi kayak ngerangkak dari merayap ke ya, merangkak, kemudian berdiri. Sekarang kan dia lagi berdiri kan, ya. jadi semuanya itu aku cek tuh tumbuh kembang anak seperti apa gitu. Oke. Kalau untuk Rafa sendiri paling hobinya aku cari lagi kayak misalnya basket, tenis, tapi so far sih Mm-mm. dia lebih suka ke basket. Tiap anak beda-beda Ya. kan, kalau Galan Iya, kan iya, mungkin itu juga. lukis gitu kan. Mm-mm. Iya. Tapi dari anak-anak Kayak lain juga ada inspirasi nih aku, oh
Galan ngecat nih, aku mau beli deh. Ya sebenarnya sih kita kan masih umurnya untuk explore ya anak-anak kita. Jadi selain dia sukanya apa, kita juga cobain untuk lebih banyak yang mereka juga harus belajar untuk distimulasi juga ya Cia. Betul. Tapi aku lihat memang Rafa sama Mika juga stimulasinya bagus banget sih. Dari Mika awal sebulan 2 bulan udah mulai tummy time ya kan, angkat leher. Terus sekarang juga merangkaknya cepet banget gitu. Jadi oke banget gitu. Terus tadi yang Cece tekankan bahwa umur 0 sampai 1 tahun itu tuh fasenya trust versus mistrust. Jadi anak itu akan merasa secure atau nanti akan menjadi orang yang pemalu atau nggak pedean itu tuh di 1 tahun pertama itu. Jadi jadi aku suka banget tadi Cece bilang walaupun ada babysitter tapi tetap ada keluarga gitu. Karena dulu kan ada namanya katanya attachment parenting, bahwa harus nempel ibunya terus segala macam. Tapi ternyata sekarang tuh ada ilmu secure parenting, di mana ya nggak harus selalu sama ibu. Mungkin kan ibunya juga bekerja, tetapi bagaimana kita menciptakan situasi yang nyaman untuk anak-anak kita sehingga ia merasa secure. Jadi nggak harus ibunya yang 24/7 megangin anak ya, tapi yang penting anaknya itu secure dengan lingkungannya, diperhatiin, walaupun sama babysitter pun kalau babysitternya pinter ngajak stimulasi, anaknya nyaman, it's okay gitu. Wow, ini ilmu baru nih ibu-ibu. Wah, baru yang penting anaknya secure. Oh, oke, I see. Ilmu baru nih, aku baru tahu nih. Karena kan kalau kita attachment, akhirnya ibunya panik kan, aduh gue harus kerja nih, aduh nanti anak perkembangannya nggak secure, nanti anak gue, itu jadi udah insecure sendiri, jadi anaknya juga bisa ngerasa emosi negatif. Tapi yang penting intinya tadi Cece udah bener banget sih. Aduh, thank you, ini ilmu baru, aku baru tahu. Karena sebenarnya gimana pun kita ibu yang kerja ini pasti ada perasaan bersalah ya. Kalau misalnya aduh gue masih kerja gimana nih, masih keluar rumah gimana, anak-anak pasti ada merasa bersalah. Ternyata ada ilmu baru nih. Wah, ini penting banget nih buat ibu-ibu yang mau nggak mau kadang-kadang harus bekerja ya. Iya betul, yang penting kita menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Tapi aku bisa lihat sih, maksudnya dari Rafa, Mamika itu matanya tuh nggak bisa bohong gitu, bahwa mereka kayak bersinar banget dan konten. Jadi kayaknya dari lingkungannya tuh mereka tercukupi dan penuh gitu. Tadi ada juga sih yang nanya kayak kan Cisandra pakai babysitter, mungkin bisa dijelasin nggak delegasinya tuh gimana untuk ngajarin mereka? Nah, kalau misalnya Nenis ini ya, babysitter ini tuh lebih ke mungkin cuci botol, masak, karena aku nggak bisa masak. Tapi tetap makanan itu aku aku juga belajar dari tentang anak juga nih. Selama ini kalau misalnya makan, mungkin aku cuma mikirin gizi. Aku lupa ternyata pas aku lihat di tentang anak sama profesor kemarin, ternyata harus enak juga. Jadi selama ini kadang-kadang anak mungkin makannya males-malesan, karena kita selama ini orang tua cuma mikir gizi, oh cuma pakai olive oil, garam sedikit. Ternyata rasa tuh harus enak. Bener juga ya, asin rasanya enak, terus mereka makan rasanya cuma asin doang kan nggak enak gitu. Nah, untuk makanan tuh aku kasih tahu gimana mereka yang masak gitu, untuk cuci botol segala macam, karena aku pikir aku lebih pengen hands on mereka gitu daripada cuci botol dan masak. Memang aku nggak bisa masak gitu, jadi kalau delegasi tugas itu mungkin mereka lebih ke ngejus, potong buah. Tapi untuk suapin, aku berusaha kalau aku di rumah itu aku gitu. Dulu waktu Rafa terus, tapi sekarang kan ada adiknya. Jadi gantian gitu. Nah, ini juga ada masalah nih. Nanti dia bahas. Jadi delegasi itu paling untuk perintilan-perintilan teknis ya. Teknisnya, yang mungkin kita ibunya juga mungkin masak juga nggak pinter-pinter banget gitu ya. Jadi itu yang aku minta tolong. Tapi untuk anak sendiri kayak suapin, kemudian mandiin, itu aku sih berusaha aku sendiri kalau aku lagi ada di rumah gitu. Oke, berarti intinya Cece tuh selalu mengusahakan kalau Cece ada, Cece tetap yang hands on sama anaknya. Jadi memastikan mereka juga nyaman dan makin deket ya, bonding attachment sama Cece. Itu walaupun cuma mandiin gitu ya, tapi bikin bonding sih ya, cuman mandiin, cuman nyusuin. Nyusuin itu bonding banget gitu. Iya. Tuh ibu-ibu, jadi walaupun sibuk tetap harus ada hands on dan tetap merhatiin anaknya ya. Intinya anak juga pasti ngerasa kan kita merhatiin atau enggak.
Oke, tadi masuk juga ke Cece, kan apa Rafa sekarang udah ada Mika ya. Nah, 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 itu gimana? Tapi kan kalau aku lihat ya kayak di video atau di Instastory itu kayak Rafa sayang banget sama Mika. oke. Nah, apakah seterusnya kayak gitu apa gimana? Ini aku udah curhat sebelumnya sama Mesti. Jadi waktu Mika lahir, kan dia belum bisa ngapa-ngapain, masih newborn. Nah, Rafa sayang banget karena kita kasih tahu ini adiknya Rafa. Anak mami ada 2, Rafa sama Mika. Jadi mami sayang Rafa sama Mika, Rafa harus sayang Mika gitu. Sayang awal-awal. Cuma ketika adiknya semakin besar, bisa merangkak, bisa berdiri, bisa main barang mainannya si Rafa, dia mulai kayak, kok adiknya ini udah jadi anak kecil kayak dia, kemudian sudah pintar cari perhatian mamanya. Jadi ketika aku belakangan inilah 3-4 hari yang lalu tuh, ketika aku breastfeeding ke Mika, si Rafa tuh no, tiba-tiba begitu. Makanya kemarin aku curhat sama Messi. Waduh, tadinya yang sayang-sayangan, terus sekarang sudah mulai jealous karena dia kan adiknya nih semakin besar, semakin mirip dia kan. Iya, benar. Mirip dia. Dan jaraknya deket ya, Cep. Dan jaraknya dekat sama kayak anak-anak kamu kan. Jadi dia merasa pokoknya mami sama Rafa, Mika sama papa gitu. Sus. Itu kayak gitu sama Sus juga, atau Mika sama Sus, mami sama Rafa. Tapi ya, aku tekanin dari kemarin together, bersama. Jadi aku tawarin ke Rafa, kaki sebelah kiri nih buat pangku Mika, kaki sebelah kanan buat pangku Rafa. Aku tawarin seperti itu. Kemarin berhasil. Cuman tadi pagi mulai lagi ada kayak gitu. Setiap kali aku gendong Mika ada lagi kayak gitu. Nah, ini juga aku masih belajar nih dan pengen tanya sama Mesti. Gimana ya caranya nih? Kita kasih pengertian pasti. Cuma kan mungkin ya namanya anak 2 tahun sama 11 bulan masih apa ya? Mereka juga masih belajar untuk terima gitu kan. Cuma kalau rukun ya aku videoin. Kalau lagi berantem aku nggak videoin, aku lebih lah kan kita ngurusin anaknya ya. Kita lebih kayak, nah pas mereka berantem pertama pun aku menahan untuk tidak marah gitu loh. Aku menahan untuk tidak marah karena ya aku ngerti mereka masih kecil. Kita juga pernah berantem sama kakak adik kita kan. Cuma memang nggak gampang sih menahan emosi untuk anak marah. Ini aku udah boleh menarik banget sih. Ya. Cica boleh nanya apa, Cica? Ya, itu gimana caranya? Cara yang paling efektif supaya Rafa tuh mengerti kalau dia harus sharing sama adiknya. Aku sih udah ngomong pelan-pelan, kasih pengertian. Kadang dia mengerti, kadang enggak. Dan kemudian ketika mereka berantem, itu biasanya tentang mainan sih. Jadi mainan yang tadinya dimiliki oleh Rafa selama 2 tahun ini, tiba-tiba ada adiknya yang ikutan main. Jadi dia merasa itu kan punya dia gitu. Kenapa dia masih sharing terus? Kenapa dia mesti ngalah terus gitu? Ada saat tiba-tiba itu yang nggak boleh, Ceh. Nah, ada saatnya dia pikir, iya ini punya dia. Kenapa dia mesti ngalah terus? Itu punya dia gitu. Maksudnya dia butuh penjelasan kan. Kenapa dia mesti ngalah terus? Nah itu gimana? Aku mau tanya nih sekarang. Oke, jadi yang pertama nih, Ceh. Ketika terjadi namanya kan sibling rivalry ya. Jadi dari penelitiannya itu, sibling rivalry itu akan lebih tinggi risikonya pada anak yang bedanya 4 tahun ke bawah, which is anak-anak kita. Dan lebih tinggi lagi kalau jenis kelaminnya sama. jadi katanya penelitiannya kalau anaknya cowok cewek mereka akan lebih rukun gitu. Tapi walaupun mereka akan banyak, pasti di setiap fase hidupnya mereka akan ada berantemnya, tapi mereka juga akan rukun. Apa yang menentukan mereka akan rukun adalah orang tuanya. Jadi ketika penelitiannya, ketika orang tuanya dua-duanya memiliki hubungan yang positif di rumah, energinya positif, menunjukkan saling menghargai, menghormati. Nah itu anak-anaknya secara penelitian akan mengeluarkan energi yang positif tentunya setelah mereka berkembang. Nah tadi Cece bilang kayak Rafa takutnya mulai ada masalah ketika si Mika mulai merangkak, ya kan? Karena ketika Mika mulai merangkak, Mika mulai ngambil barang-barang mainan. Jadi Rafa merasa teritorinya mulai terancam nih gitu. Nah sedangkan Rafa tuh masih di bawah 3 tahun.
Anak umur 1 sampai 3 tahun itu belum ngerti yang namanya sharing. Mereka baru ngerti, mereka itu baru mengerti yang namanya adalah ini semua punya gue punya otoritas punya gue. Jadi di umur ini adalah mereka emang lagi saatnya sering ngomong enggak. Jadi ini punya gue gitu. Jadi emang belum ngerti mereka, jadi walaupun kita bilang sharing mereka nggak bisa. Karena mereka baru tahu di fase umur ini, oh ternyata gue bisa ya minta sesuatu ke ibu gue, oh ternyata dengan gue begini akan ada imbas ini gitu. Jadi mereka baru belajar sebab akibat dan baru tahu, oh gue punya kuasa loh gitu. Makanya kenapa anak-anak di umur ini tuh suka tantrum gitu. Karena mereka juga masih belum paham juga perasaan segala macam gitu. Jadi di 1-3 tahun ini memang mereka masih semuanya tuh tentang diri mereka gitu, Ceh. Tapi kasihan sama adiknya kan ya, maksudnya? Iya, pasti banget kasihan sama adiknya. Tapi yang paling tadi yang Cece udah benar tuh, dari awal kan dibilangin ini kamu mau punya adik ya, ini. Nah yang kedua adalah yang penting Cece membuat Rafa merasa penting gitu. Jadi misalnya babynya mau ganti pampers, Rafa tolong dong ambilin pampers adiknya gitu. Atau nih bunda mami mau susuin, tolong botol susunya mana, Rafa mau coba susuin dikit gitu. Atau jadi dia itu merasa penting. Terus ketika Cece puji, wah great job Rafa gitu, dia merasa berharga. Nah di situ dia akan mulai merasa, oh ini bukan saingan gue, tetapi gue lebih gede dari dia dan gue bisa membantu mengurus dia. Jadi gue punya posisi nih, kayak gitu, Ceh. Oh, I see. Wow. Jadi kita jangan lupa, soalnya mereka juga tadinya kan sendiri, disayang-sayang gitu. Sekarang mereka juga pengen dihargain juga ya. Iya. Dan apalagi nggak mungkin lah kita membagi waktu tuh benar-benar sama, ya kan? Bayi kan pasti lebih butuh banyak waktu kan sama kita. Iya. Jadi aku juga mikirnya, karena kan waktu Rafa masih bayi, perhatian kan ke dia semua. Jadi aku sebenarnya pengen juga kayak gitu ke Mika. Cuma memang ternyata nggak bisa kayak waktu cuma satu anak gitu. Karena ada anak yang lain gitu. Cuma dipikir kasihan ya nih anak yang kedua gitu, harus dari lahir sudah harus berbagi gitu. Cuma ya mau nggak mau ya, nggak mau ya udah sih. Nah untuk masalah mereka misalnya rebutan mainan. Nah iya, oke. Terus berantem kan? Ya. Maksudnya ya rebut-rebutan, kemudian adanya jadi kesel, Rafanya juga jadi kesel, terus dua-duanya sebel terus nangis gitu. Terus, nah satu masih bayi, satu umur 2,5 tahun, kita mesti gimana? Mesti salahin dua-duanya atau gimana? Enggak, Ceh. Jadi tadi aku bilang, jadi umurnya Rafa itu dia baru merasakan yang namanya kepemilikan. Itu punya dia, itu hak dia gitu. Jadi kita jangan ajarkan dia untuk dengan mudah merelakan haknya ke orang lain, karena itu nanti akan kebawa ketika dia dewasa. Oh ya udah deh, ini buat lo, padahal itu hak dia gitu. Jadi dia juga punya hak untuk mempertahankan apa yang sedang dia punya dan miliki. Nah jadi akhirnya kita kasih ke dia. Adiknya gimana? Cari mainan lain. Jadi Cece harus bilang ke adiknya tunggu dulu, dialihin ke mainan yang lain. Dan Cece bukan bilang ini punya Rafa, tapi Rafa sedang pakai ya saat ini ya, Rafa sedang main saat ini. Oh, Rafa belum mau berbagi, ya udah Rafa main dulu ya, nanti kasih tahu aja kalau udah mau main sama Mika gitu. Tapi kalau Rafa belum mau nggak apa-apa, karena memang Rafa saat itu sedang pakai, apalagi dia juga belum tahu konsep untuk sharing gitu. Mungkin Cece juga bisa kayak selipin juga, aduh adik Mika pasti seneng nih ya kalau bisa main bareng, tapi nggak apa-apa, Rafa main dulu aja, apalagi Rafa udah merawat ini ya, mainan udah lama dengan baik gitu. Jadi memang nggak boleh, paling nggak boleh itu adalah dipaksa untuk sharing. Jangan mengalah terus ya, memang dia punya hak untuk punya barang itu. Karena itu untuk dia dewasa nanti juga, Jadi nanti dewasa itu kan kita juga harus berjuang untuk wajib hak kita kan, maksudnya kan kita lihat banyak orang yang ya udah deh asal ya udah kasihin aja deh ke dia, dan nggak bisa kayak gitu. Kita harus belajar kalau emang itu hak kita tetap usaha untuk pertahankan. Adiknya juga ya, kadang-kadang kita bilang adiknya juga nih kadang-kadang cari gara-gara juga, kadang-kadang apa yang dimainin sama kakaknya tuh dia pengen gitu, padahal misalnya nih ada bola 1, bola 2 misalnya. Dia selalu lebih tertarik sama punya kakaknya. Dan
kita bilang, Ade kan lagi mainnya ini, kenapa Ade selalu pengen punya kakaknya gitu, dia selalu pengen, katanya sih aku baca ini adalah masalah ketika anak kita bedanya sedikit dan sama gendernya. Jadi akhirnya tuh hobinya tuh sama, bola juga gitu. Padahal kan mungkin adiknya mungkin lebih bisa suka yang lain. Cuma karena dia ngeliat tiap hari kakaknya main bola basket, akhirnya dia lebih suka bola juga gitu. Jadi gimana tuh? Ya, tapi kalau itu kita biasanya mengalihkan sih. Sebenarnya kalau kayak umurnya Mika itu kan lebih bisa untuk dialihkan ke yang lain seharusnya. Atau mungkin sementara dipisahin dulu. Tapi memang penelitiannya tuh lebih baik mereka sering di satu lingkungan. Jadi di satu lingkungan. Jadi misalnya Rafa lagi melakukan satu aktivitas, Mika lakuin aktivitas yang lain gitu. Oh, yang lain gitu. Kalau bareng juga boleh. Bareng kalau mereka mau bareng boleh, tapi di satu sisi kita juga harus mengajarkan bahwa Rafa tuh punya privacy juga loh gitu. Rafa punya space-nya sendiri, nggak semua space Rafa itu punyanya Mika juga gitu. Walaupun ada Mika di situ, Rafa tetap bisa loh ngerjain yang lain nggak keganggu gitu. Jadi memang itu tugas kita juga untuk make sure Rafa juga punya privacy dan dengan keberadaan adiknya dia enjoy juga ada di situ. Aku setuju sih, ini ilmu yang bagus banget, karena kalau misalnya kita dengerin orang zaman dulu kan kakak itu harus selalu mengalah gitu kan. Ternyata enggak ya, kakak juga punya hak untuk punya privacy gitu ya. Iya, betul. Iya, gitu jadi kurang lebihnya. Tinggal coba prakteknya. Cuman aku lumayan sih, karena kan aku juga sama kan anaknya kayak Cece umurnya, tapi aku lumayan praktekin ini lumayan bisa. Anakku juga pernah kayak bunda gendong Galeng, baby sama ayah gitu kan. Nah, itu sering banget. Iya, oke. Aku sih selalu bilang ke Galeng ya sama kayak Cece, kayak mungkin satu di kiri, satu di kanan, atau baby aku digendong, Galeng aku gandeng gitu. Jadi dia juga nggak merasa left behind juga gitu. Iya. Ini masalah ibu-ibu punya anak dua yang cukup dekat ya umurnya. Iya. Makanya memang nggak salah rekomendasi pemerintah untuk menjaga jarak anak. Ya, cuma nggak apa-apa. Tapi intinya balik lagi kembali ke orang tua sih. Mereka akan melihat positivity-nya dari orang tua. Jadi selama orang tuanya memiliki hubungan yang positif, cara komunikasi yang positif, anaknya pasti nanti berkembang menjadi yang positif juga. Gitu, Ceh. Next, siapa yang mau nanya nih? Aku masih banyak pertanyaan nih. Oke, aku lagi dong. Ini pertanyaan ketiga untuk Cece. Ada nggak sih kesulitan makan waktu Rafa atau Mika mulai MPASI? Gimana tips-tips dari Cece secara realitanya? Karena aku lihat Rafa sama Mika tuh pertumbuhannya bagus. Oke, untuk makan nggak mungkin lah ya, nggak ada drama ya. Jadi variasi lah kadang-kadang gampang, hari ini gampang, besok nggak gampang. Jadi selama ini makanya aku bilang aku salah banget, cuman mikirin tuh gizi. Iya. Gizi, pokoknya segala sesuatu tentang gizi, makanan yang baik, cuma aku sama ini lupa. Makanya kemarin aku nonton tentang anak dari Messi sama Profesor, itu harus enak. Makanya pas aku nonton itu semua langsung aku sebagai orang tua kita berusaha yang terbaik, cuman kan pasti ada salahnya ya. Ternyata rasa enak tuh harus banget. Makanya akhirnya aku bikin menu baru dan aku bilang ini tambahin butter ya biar enak gitu. Dan kemarin katanya lemak tuh harus banyak. Oke, pakai butter, banyakin daging, protein hewani, dan akhirnya memang karena rasanya enak, mereka jauh lebih suka. Lebih lahap, iya. Lebih bener lahap. Banget, Ceh. Iya kan, daripada semua yang direbus-rebus kepakein garam doang, ya rasanya nggak enak gitu. Iya. Pokoknya intinya kita harus cobain dulu, Ceh, sebelum mereka makan. Kita itu harus bener coba. banget. Dan aku thank you banget sama Messi, sama profesornya, karena emang bener ya, ternyata kalau rasanya enak, mereka juga akan lebih lahap makannya gitu. Jadi sekarang aku kemarin-kemarin mungkin banyak salah, cuman gizi. Nah sekarang karena udah nonton kemarin, akhirnya aku nasinya pakein butter. Iya, enak banget sih. Rempah-rempahnya dibanyakin. Sampai aku dengar, iya nasi uduk kasih aja. Wah, ya udah deh bikin nasi uduk. Terus Rafael mau, Ceh? Mau, makanya ternyata tuh kalau rasanya enak ya mereka mau makan. Dan ketika kan 15 menit kan waktu makannya kemarin kan aku dengar kan. Iya. Nah, ketika dulu kan kalau misalnya
Iya, sampai 30 maksimal. sampai 30 menit ya? Ya. Ada saat-saat dimana dia makannya lama, aduh banyakan ngobrol. Rafa tuh kebanyakan ngobrol kadang-kadang. Sambil makan ngobrol lama, itu sih kadang-kadang bikin emosi juga ya. Maksudnya dulu aku khawatir kalau dia nggak habis nanti ya gizinya nanti berkurang, kemudian nggak bagus gizinya. Akhirnya aku ya tungguin 45 menit. Cuman kemarin aku dengar ya udah tinggalin aja, nanti kalau next makan dia akan lapar dan dia akan makan. Nah, sekarang aku terapin kayak gitu. 15 sampai 30 menit. Sebenarnya aku juga belajar dari Mesti sih ini ya. Terus angkat 15 sampai 30 menit, ya udah kamu nggak mau ya aku angkat. Next baru dia akan makan lebih lahap. Ternyata itu jadi pelajaran buat mereka juga. Nah, makanya betul, sejak aku nonton itu aku better banget sih, maksudnya nggak menghabiskan waktu 1 jam untuk nemenin dia makan doang gitu ya. Jadi untuk Mika pun sejak rasanya aku perbaiki itu jauh lebih banyak makannya. Nggak terlalu banyak usaha yang harus kita keluarkan lah gitu kalau rasanya enak gitu. Mereka jauh lebih enak makannya. Itu sih ibu-ibu aku banyak belajar dari Mesti, dan ternyata rasa enak itu penting banget. Iya, dan mereka kalau kita disiplinin terus dengan food rules, makan maksimal 30 menit, mereka akan belajar disiplin tuh dari awal gitu. Sama yang kedua, mereka tahu rasa lapar tuh apa gitu. Jangan sampai waktu kecil mereka nggak tahu lapar, dijejelin terus, akhirnya pas udah besar, banyak loh cerita gitu, kayak waktu kecil dijejelin terus, akhirnya pas besar obesitas, susah nuruninnya karena mereka makan tuh nggak sadar, kayak udah otomatisasi makan nyuap gitu, akhirnya nantinya obesitas itu yang udah ada penelitiannya kenapa nggak boleh makan dipaksa atau nggak sadar waktu makannya. Gitu. Mereka harus sadar mereka makan apa, lapar segala macam. Keren ya Cece. Ibu-ibu. tapi aku salut banget sih, Cece emang belajar banyak banget soal anak ini dan hebat deh sih. Aku bersyukur banget aku punya sahabat yang dokter anak ya, jadi aku bisa tanya kapanpun. Aku juga banyak memperbaiki diri sebagai seorang ibu, kan kita banyak kan nggak taunya nih. Nah untungnya ada tentang anak ini, jadi kita semua tuh bisa mengakses informasi yang banyak, karena nggak semua orang bisa membagi informasi ini kan. Selama ini kita juga nggak tahu loh kalau nggak ada informasi yang dibagikan. Iya kan? Nah itulah aku juga berharapnya juga dengan aku ngobrol sama Cece juga masyarakat jadi makin lebih tahu juga, lebih aware bahwa yang benar itu seperti apa. Aku makasih banget sama Cece udah mau ngobrol. Cece ini sering banget loh bantuin aku loh. Cece tuh sering banget bantuin aku minta maaf banget ya Cece ya suka Cece. Kamu udah memberikan yang terbaik sih buat ibu-ibu di Indonesia yang mungkin kita haus informasi. Kadang-kadang kan kalau cuma lihat di Google doang kan, internet doang kan belum tentu benar sumbernya, tapi kalau dari seorang dokter yang sudah belasan tahun belajar, yang pasti itu berdasarkan data, fakta, ya itu udah pasti. Iya. Pokoknya kita saling melengkapi ya, Ce. Betul. Karena semua orang tuh nggak mungkin bisa segalanya ya nggak sih, Ce? Betul. Pasti kita bisa bersama-sama lebih bermanfaat, Ce. Oke, kita siapa lagi? Sekarang giliran siapa yang nanya nih? Oke. Ayo kita ganti-gantian deh. Yaudah, Ce. Kita nanya dulu. Apa, Ce? Nah, kan aku nggak ngerti nih, kalau orang zaman dulu, di kepercayaan zaman dulu itu kalau hamil itu harus minum susu kedelai yang banyak sekali. Pasti banyak yang nggak tahu kenapa sih nggak boleh terlalu banyak, dan apalagi anak kita laki-laki. Kenapa nggak boleh terlalu sering makan tahu tempe, kedelai, dan kenapa, dan kalau boleh dalam jarak waktu berapa lama? Oke, Ce. Nah, jadi soal kacang kedelai ini sebenarnya masih kontroversial banget, Ce. Jadi belum ada penelitian yang benar membuktikan bahwa kacang kedelai ini mempengaruhi pubertas laki-laki misalnya. Gitu. Nah, tapi ada penelitian kalau dia kadarnya terlalu tinggi, itu lebih dari 400 mili kalau nggak salah sehari. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan kesuburan. Nah, tapi kalau misalnya kedelainya itu dikonsumsinya dalam jumlah yang biasa aja, kayak satu serve maksimal tuh 100 gram tahu sehari atau 250 ml susu kacang kedelai, itu punya efek bagus, protektif gitu. Punya efek misalnya terbukti mencegah kanker prostat, walaupun gimana mekanismenya nggak tahu. Tapi kalau misalnya dia makannya berlebih, dia meneliti kayak banyak banget, sampai 5 ribuan kalau nggak salah
perempuan yang vegetarian, dimana asupan si soynya tuh tinggi banget, sampai 4.000 kalau nggak salah. Nah itu ternyata mempengaruhi ke fertilitasnya gitu. Nah, makanya rekomendasinya itu dari rekomendasi kesehatan boleh atau disarankan malah mengkonsumsi soya, tapi dengan jumlah tadi 100 gram per hari maksimal atau 250 mili. Jadi 1 gelas doang. Jadi yang kayak cocok doang kayak 400, 600, 1 liter susu kedelai itu nggak boleh. Nggak disarankan. Walaupun memang ini masih kontroversial karena dari kedelai itu dia punya namanya fitoestrogen. Nah itu akan mempengaruhi hormon-hormon gitu, terutama hormon estrogen tadi gitu. Jadi apalagi anaknya kalau cowok ya. Nah ini juga belum bisa dibilang ada buktinya, karena penelitiannya belum ada yang bisa menyimpulkan itu terbukti gitu. Ya tapi yang jelas boleh, tapi jangan berlebihan aja. Ya boleh, tapi cuma di bawah 250 mili per hari. Itu yang susunya. Tapi kalau tahunya atau kedelainya 100 gram, satu porsi doang. Iya, soalnya kalau orang zaman dulu kan bilangnya kalau hamil, kalau anak tuh mesti minum susu kedelai yang banyak gitu-gitu. Nah, iya. Ya, harus dibatasi. Ya, itu masih diteliti karena emang itu pengaruhnya ke hormon-hormon kesuburan gitu. Dan memang udah terbukti yang jumlahnya banyak menyebabkan adanya infertilitas gitu. Tapi kalau misalnya dia minumnya cuma dikit, makannya cuma dikit, malah ternyata bagus untuk jantung sama bagus untuk kesuburan juga. Justru kalau jumlahnya dikit, malah katanya yang lagi program hamil ada yang berhasil ya. Mungkin karena tadi ada kandungan si fitoestrogen juga kan, itu kan sebenarnya hormon kesuburan juga gitu. Tapi ya dengan jumlah yang cukup gitu. Oke, terima kasih infonya. Ibu masih tahu juga ya. Oke, sekarang giliran aku ya. Nah, kan tadi tuh Cece udah jelasin sih kayak Rafa basket ya, maksudnya Cece amatin dia basket, tapi aku ngeliat tuh kemampuan basketnya Rafa tuh extraordinary banget gitu dibanding anak-anak seumuran, bahkan dibanding tante ini gitu ya. Padahal dulu aku anak basket, tapi kayak aku lihat Rafa gila sih, jago banget. Nah itu gimana sih Cece bisa tahu gitu, gimana Cece bisa ngamatin terus explore, terus akhirnya Cece tahu itu dia suka banget dan akhirnya Cece bisa kembangin. Oke, jadi sebenarnya awalnya tuh karena waktu aku baby moon anak kedua, jadi aku bawa Rafa baby moon, jadi baby moon tapi anaknya dibawa, terus dia ngelihat ada yang main basket, dari situ dia bilang itu apa, itu kita bilang itu basketball, bola basket, jadi dia ngeliatin, habis itu dia pulang ke Jakarta, terus pas di sana aja pas baby moon itu dia selalu ngambil bola, ya kita beliin bola, dia ngambil bola terus dimasukin ke tas oma-omanya. Jadi kan waktu itu oma-omanya ikut, oma-oma kan tasnya gede-gede tuh kayak keranjang gitu. Nah, semua bola dimasukin ke tas oma-omanya, dilempar, di-shoot. Nah, dari situ aku bilang, kayaknya kok dia suka gitu ya. Akhirnya pas pulang ke Jakarta, kita beliin bola, terus dia minta. Nah, Rafa itu punya jam nonton TV siang. Nah, setiap kali jam nonton TV, dia minta nonton basketball. Jadi sebenarnya ketika dia minta basketball itu sendiri, kita ngeliat, oh anak ini kayaknya sukanya basket, tapi kita tawarin tenis ball, karena sebenarnya kan Rafa itu, nama Rafa itu dari karena kita suka Rafael Nadal gitu. Enggak, itu bercanda. Jadi kita tawarin olahraga yang lain, cuman mungkin dia lebih sukanya basket ini, dan akhirnya dia minta daripada dia nge-shoot bola ke tong sampah, dia tuh nge-shoot bola ke tong sampah, ke tas-tas, akhirnya kita beliin ring gitu. Nah tadinya dia nggak bisa sama sekali. Aku pernah coaching dia sama sekali nggak bisa nge-shoot, nggak mungkin lah ada anak umur 1 tahunan nge-shoot kan, dia sama sekali nggak bisa, tapi dia konsisten dari nggak bisa nge-shoot, nggak bisa lari, nggak bisa dribble, dia konsisten setiap hari dia bangun, dia ambil bola, dia shoot. Nah, ternyata makanya aku bilang anak-anak itu kan sebenarnya memang dia nggak tahu apa-apa, dia tiap hari belajar, akhirnya dia bisa gitu. Dan memang dia konsisten untuk bisa main basketball ini, dia nonton basket, oh begini dribble, oh begini shoot, karena kayak sendiri nggak bisa main bola basket, suami saya juga. Tapi itu tiap hari, Ceh? Itu tiap hari, kita tuh nggak, kalau bakat nggak mungkin, saya dan suami nggak punya bakat basket dan nggak main bola basket juga gitu, dilatih juga enggak, jadi akhirnya dia cuman lihat TV, oh jam nonton TV dia lihat TV basketball, abis itu dia praktekin seharian dan dia kekeh
dia maunya basket, setiap kali basket gitu. Iya. Jadi ada kegiatan main yang lain, tapi kalau basket ini setiap pagi dia pasti pegang, pasti dribble gitu. Iya. Dan di masa pandemi seperti sekarang ini, kalau kemarin-kemarin belum pandemi kan kita masih bisa ke mall main gitu. Nah kalau sekarang ini akhirnya setelah 4 bulan di rumah aja, ada lapangan basket yang bisa dibukin tapi cuman boleh kita doang. Jadi akhirnya dia bisa main di luar tapi main sendiri gitu. Belum boleh main sama anak-anak lain. Oke. Jadi kuncinya memang ya konsisten tadi, dan memang ibunya sama bapaknya harus pinter-pinter ngelihat emang ketertarikan anaknya tuh apa. Dan tapi sih kita coba untuk kasih yang lain. Ya, tolong ibu-ibu di sini tapi jangan nyamain anaknya harus bisa kayak Rafa ya nggak sih, karena anak tuh interestnya beda-beda, terus kemampuannya juga beda banget. Kayak aku beliin ring basket buat Galen, pin kayak Rafa kayak kayaknya enggak, emang dia enggak gitu interest di situ gitu kan. Maksudnya dia ternyata lebih suka musik atau lebih suka. Iya, itu mamanya banget ya. Jadi emang pinter-pinternya orang tua untuk lihat apa nih potensi anaknya dan apa yang bisa dikembangin dan harus disemangatin. Oke. Siap. Aku sih masih ada lagi ya. Sekarang aku ya. Nah, aku juga ini sebenarnya aku juga udah tanya ke Messi dan aku dapat ilmu dari Messi juga. Nah, ketika aku breastfeeding tapi juga pakai pompa kan, pakai botol nih, karena kan aku juga harus bekerja, jadi mau nggak mau pakai botol. Nah, ketika kemarin Messi bilang, loh, Rafa masih pakai botol? Waduh, aku bilang kenapa? Aku jujur sama sekali nggak tahu kenapa botol tuh udah harus diganti dengan gelas. Dan akhirnya finally berapa hari aku tahu dari Messi, aku langsung praktekin ke Rafa. Memang pertama drama banget, cuma lama-lama botolnya kita singkirin, kita ganti gelas, katanya boleh pakai sedotan, dan akhirnya pakai sedotan sekarang. Itu berhasil setelah 3-4 hari drama, dan akhirnya dia udah biasa gitu. Nah, pasti aku yakin banget di sini teman-teman yang lagi nonton pasti nggak tahu kenapa anak kita ini kalau bisa 1 tahun ke atas ya. Jadi harus 18 bulan tuh 1,5 tahun udah lepas botol. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena ini aku yakin semua orang nggak tahu. Jarang banget yang tahu, karena aku nggak tahu dan teman-temanku semuanya nggak tau. Dan akhirnya aku kasih tahu ke mereka kayak kata Messi gini gitu. Nah itu kan aku yang sharing. Nah sekarang Messi deh, ini ahlinya nih yang sharing nih. Jadi sebenarnya ini juga bukan kata aku ya, Ceh. Jadi dari American Academy of Pediatrics dan IDAI juga, bahwa anak umur 18 bulan itu udah harus lepas full dari botol. Nah, kenapa? Karena dengan kita pakai botol susu, itu secara lama itu akan mengubah bentuk mulut, rahang, dan langit-langit. Jadi nanti anaknya kesulitan untuk mulai bicara atau makan, untuk tekstur makanannya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita minumnya pakai botol, itu kan susu mengandung gula. Ya kan, apalagi kalau di botolnya kita masukin jus, itu asam juga. Nah, kalau kita pakai botol, gulanya itu lebih banyak nempel di gigi. Nah, hingga akhirnya giginya itu jadi mudah keropos. Jadi biasanya sering banget anak-anak yang pakai botol lama itu giginya tuh krepes-krepes semua, yang kayak rontok-rontok semua gitu loh, Ceh. Nah, itu biasanya gara-gara memakai botol susu, karena pertama gula. Yang kedua, kalau dia minum susunya suka sampai ketiduran, sampai malam tidur itu kan air liurnya berkurang ya, Ceh, dikit. Jadi yang untuk menetralkan si asamnya susu, asamnya jus atau gula itu berkurang. Jadi proses kerusakan gigi itu semakin cepat. Nah, itu kenapa akhirnya diputuskan 18 bulan itu sudah harus lepas dari botol. Nah, caranya gimana? Kan ya bisa kayak Cica tadi itu. Walaupun drama ya, proses itu pasti banyak dramanya ya. Sekali langsung goodbye, tapi ya orang tuanya harus tahan-tahanin gitu kan. Kayak ngeliat anaknya drama, kadang orang nggak tega, kayak kok tega banget gitu. Cuman kalau mau bertahap, biasanya itu umur 6 bulan itu sudah mulai ganti ke sipi cup. 6-9 bulan itu sudah mulai. Susunya ditaruh ke sipi cup. Iya, sipi cup atau ke gelas. Coba pakai gelas juga udah bisa, harusnya mulai bisa minum pakai gelas. Anak juga udah mulai
6-9 bulan udah mulai MPASI kan udah mulai tangannya mulai mau megang-megang, belajar megang gelas gitu. Jadi 6-9 bulan tuh udah mulai coba pakai si pickup atau gelas sedotan. Gelas atau pakai sedotan gitu. Jadi nanti pelan-pelan misalnya awalnya oke, masih malam dulu yang pakai botol. Nah, lama-lama lepas botolnya. Jadi pas 18 bulan atau sebelumnya lebih cepat lebih bagus anaknya sudah pakai gelas gitu. Karena kalau gelas kan dia nggak merusak. Nah, kemudian kalau pakai sedotan dia itu malah melatih otot-otot mulutnya tuh lebih kerja, lebih kencang gitu. Jadi malah dia lebih stimulus untuk dia bicara atau untuk makannya juga lebih bagus gitu. Oke, jadi ingat ya 18 bulan. Iya, aku langsung habis ini Mika ya aku ganti. Rafa udah berhasil. Iya, tapi sebenarnya tuh kadang, maksudnya aku dokter anak, tapi aku juga nggak suka gitu kan ngerecotin ibu orang lain, kayak apa sih bukan urusan lo gitu. Cuma kayak in a way kayak aduh bilang nggak ya, tapi aku rasa aku harus bilang sih gitu. Iya, karena ini ilmu yang kita nggak tahu gitu. Aku sama sekali nggak pernah dengar gitu. Dan makanya kemarin dapat info dari Messi, aku langsung praktekin. Nah, bapaknya sih bilang, aduh kasihan. Nggak bisa, aku bilang ini demi kebaikan dia. Nanti anak ini akan berterima kasih sama kita, ya kan? Anak ini akan berterima kasih sama kita. Memang, ya kan kita nih orang tua yang mungkin ya terbatas ya, kemampuan ilmunya semua terbatas. Dan kalau kita dapat ilmu baru, kenapa kita nggak? Dan ini dari dokter, aku pikirkan, wow, ini ya udah terpercaya gitu. Jadi aku praktekin, walaupun drama 3-4 hari, cuman anak itu namanya juga proses, pasti mau, ujung-ujungnya pasti mau gitu. Jadi ya udah akhirnya aman gitu. Abis ini anak kedua. Tapi kan udah jago, udah tahu semua teorinya. Udah tahu. Tapi emang kerasa harus beda banget. Iya. Sebenarnya sih jadi orang tua ya mau nggak mau harus harus belajar untuk nggak kayak anak ngambek, ya jangan diikutin terus sih. Ya emang harus kita semangat terus untuk bikin dia ngerti kalau ini nggak boleh. Nah, ini aku pengen tanya satu lagi, please. Iya. Apa? Toilet training. Ini lebih susah dari mengajarkan anak pakai pakai gelas atau sedotan. Karena umur berapa sih baiknya toilet training ini, dan ada tips nggak? Karena toilet training ini adalah proses yang menurut aku sangat butuh waktu yang agak lama. Nggak seperti minum dari gelas dari sedotan gitu. Gimana? Nah, jadi kalau toilet training ini sebenarnya nggak ada batasan umur pasti harus bisa toilet training umur berapa. Nah, itu tergantung dari kondisi psikologis sama kemampuan anaknya. Biasanya antara 1,5 tahun sampai 2,5 tahun itu untuk mulainya ya, bukan bisanya. Nah, apa tanda-tanda mereka bisa mulai toilet training? Yang pertama, mereka udah tahu mereka maunya apa, kayak misalnya ngikutin Cece ke kamar mandi gitu, atau misalnya ditanya mau makan nggak? Enggak. Jadi udah tahu dia maunya apa, mau main nggak? Enggak. Nah, kan dia udah tahu gitu mau apa enggaknya. Ketiga, dia udah bisa jalan sama duduk yang bener, udah lancar lah jalan sama duduk. Nah, yang paling penting dia udah tahu namanya konsep mau pipis sama mau pup. Jadi kalau dia belum tahu itu semua, nggak disaranin untuk mulai toilet training, karena nanti malah yang ada bingung, orang tuanya juga stres. Jadi kalau mereka udah pernah bilang kayak Rafa mau pipis atau Rafa pup nih gitu, nah itu waktunya mulai toilet training. Udah Rafa udah bisa ngomong itu semua ya? Iya, kalau di toilet sih dia udah kasih tahu mau pipis atau mau pup, udah di kloset nih, tapi tidur nih yang masalah. Oh, ya nggak apa-apa, karena emang kalau tidur itu belakangan. Jadi biasanya kita mulai itu pelan-pelan. Jadi pas yang hari siang itu masih udah pakai celana dalam, tapi pas malam itu masih pakai pampers. Nah, itu pelan-pelan sih. Kalau memang dia tengah malamnya masih ngompol, nah bangunin sekali di tengah malam itu untuk Rafa, ayo pipis dulu gitu. Caranya. Atau misalnya dia udah agak lagi yang pas kan tidur lagi yang fasenya dia agak kebangun gitu kan. Nah, disitulah ya, daripada masa lagi tidur nyenyak dibangunin kan nggak lucu. Tapi kalau misalnya dia udah lagi nggak nyaman atau lagi kebangun gitu, guys sekalian yuk ke toilet kita pipis dulu. Biasanya gitu. Cuma jadi emang proses ya, nggak apa-apa ya lama ya. Bahkan dari IDAI pun itu anak 7 tahun belum bisa toilet training dibawa ke dokter batasnya.
Oh, diidai. 7 tahun, lo masih banyak waktu Iya, nih. iya, jadi tenang aja. Maksudnya Oke. kan sekarang udah bisa kan, maksudnya prosesnya emang agak lama kalau Iya, iya, toilet iya, yang iya. gitu. Kalau siang udah bisa. Ya, Jadi kita kalau sih 7 kasih tahun, tahu, iya, bilang kasih tahu kalau mau pipis kita bawa ke kamar mandi ke kloset. Kalau pipis sih udah selalu di kloset. Kalau pipis udah, cuma kadang-kadang kalau lagi main dia masih pipis di popok gitu. Jadi ya itu sih kadang-kadang nggak dia apa-apa. lagi main tuh dia malas kasih tahu gitu. Ya, karena Sama lagi seru tidur juga kan, paling. Ce. Iya. Iya, itu tuh yang Iya, harus dikasih tahu. Ya iya, oke, nggak tapi aku apa-apa. tenang lah, at least aku pikir lo harus berapa lama aja ngelakuin untuk Enggak. belajar. Di IDAI itu ditulis 7 tahun belum bisa toilet training ke dokter. Pas 7 tahun. Tapi mulainya kapan, dan itu emang nggak bisa dipaksain, Cek. Jadi, tenang. Oke. Oke. Anak kita masih ada waktu beberapa tahun lah ya. Ah, iya. Oke, ya agak aman ya, udah bisa ternyata. Keren. Ya, belum sempurna tapi. Oke, siapa nih sekarang? Aku terakhir. Oh, oke. Ini pertanyaanku terakhir. Hmm. Nah, gimana sih Caca? Aku lihat kan Caca juga disiplin banget, maksudnya untuk di pandemi ini nggak banyak keluar-keluar, tetap di rumah. Gimana sih cara Caca itu bisa tetap disiplin, dan gimana menurut Caca supaya masyarakat juga bisa kayak Caca dan keluarga tetap disiplin untuk di rumah aja gitu? Oke. Kalau aku sih memang sudah, untungnya aku punya teman-teman baik yang juga sepemikiran gitu. Jadi aku memang sama sekali nggak keluar rumah, kecuali kemarin tuh mau nggak mau aku harus ke rumah duka gitu ya. Tapi di rumah duka pun itu saudara itu nggak ada, karena saudara di luar kota tidak mau melakukan perjalanan ke sini. Karena demi keamanan kesehatan kita tidak menerima tamu, cuma hanya karangan bunga. Dan aku ketemu sama keluarga intiku pun yang cuma ada di ruangan itu, kita pakai masker, face shield, dan kita jaga jarak gitu. Dan aku sebenarnya didukung sama lingkungan juga. Di lingkungan di rumahku ini tidak boleh ada tamu dari luar. Kemudian orang nganterin barang aja tuh harus tunggu di security. Kalau mau masuk sini harus swab test. Nah, aku tuh cuma keluar vaksin anak, itu juga kita tunggu di mobil, ketika waktunya kita turun, kita baru turun, dan kita tuh lengkap pakai masker, pakai face shield. Aku juga work from home. Aku belum syuting di luar sama sekali. Aku syuting cuma lewat Zoom sama asisten berdua. Nah, kita sih berusaha untuk tetap stay di rumah aja, syuting dari rumah. Untungnya klien-klienku mau mengerti ya, karena udah banyak banget kan yang mungkin keluar-keluar. Cuma aku ngerasa ya kesehatan tuh adalah yang paling penting. Kalau masih bisa jaga kesehatan, kenapa enggak gitu. Kemudian sama orang tua aja aku baru ketemu tuh setelah 4 bulan. Kemarin aja kita ke rumah duka, kita swab test besoknya pagi-pagi, dan hasilnya ya semuanya negatif gitu. Kita ke rumah duka cek, semuanya swab test. Wah, jadi kita panutan banget nih Caca. Iya. Dari rumah duka padahal kita pakai masker, pakai face shield, nggak ketemu orang juga, tapi kita swab test. Karena kan takutnya dari lobi ke ruang duka ketemu orang, kan kita nggak tahu ya. Jadi hari kita swab test, semuanya negatif, ya aman gitu. Jadi kalau aku sih sebisanya di rumah aja, memang kita nggak keluar-keluar. Dan untungnya fasilitas yang di luar, yang outdoor itu sudah bisa digunakan, tapi hanya boleh satu keluarga satu hari. Jadi memang lingkungannya juga disiplin. Aku didukung sama itu, dan untungnya klien-klienku mau terima nih aku belum mau keluar rumah. Dan aku juga didukung sama teman-teman ya, teman-teman aku juga punya pemikiran yang sama. Iya, karena kita nggak tahu kan, maksudnya walaupun kita nggak sakit, nanti kita nularin orang yang rentan. Terus mereka yang kenapa-kenapa, dan itu udah banyak banget ceritanya. Jadi ya jangan sampai. Sangat disayangkan banget ya, misalnya kayak kita juga pengen sih kayak yang lain ke restoran, gaul, cuma pikir-pikir worth it gak sih? Maksudnya kita ya cuma untuk makan kan juga bisa delivery sekarang kan, jadi udah nggak apa-apa. Iya, betul. Pokoknya demi kesehatan lah. Aku masih ada pertanyaan. Ya, oke, apa aja? Masih ada pertanyaan. Nah, ini adalah masalah yang memang Rafa itu adalah orang yang butuh waktu ketika ketemu orang baru. Ya. Rafa itu adalah anak yang sebenarnya dia sangat sangat ceria. Kemudian kalau sama orang, kalau udah deket dia akan seru banget. Tapi ketika ketemu yang baru, dia langsung kayak, ini siapa ya? Harus butuh waktu gitu. Jadi kayak langsung kayak gitu. Nah, Mika tadinya enggak. Karena pandemi ini
pertama kali dia keluar ke playground itu setelah 4 bulan nggak keluar rumah, dia lihat di playground. Nah, ketika ada orang pengen gendong, dia langsung kayak nggak mau gitu. Tadinya nggak. Nah, ternyata anak-anak ini aku baca setelah berapa bulan, 6 bulan ya, udah mulai mengenal, oh ini bukan keluarga gue nih gitu. Oh, ini bukan keluargaku, ini orang lain nih gitu. Kalau Mika lihat orang masih nggak apa-apa, tapi kalau digendong dia nggak mau kalau dia baru kenal. Iya. Jadi kalau Mika tuh ya butuh 1-2 jam, dia lihat dulu orang ini aman, baru mau. Nah, si Rafa juga sebenarnya kan udah sering pergi-pergi nih, tapi karena lagi pandemi seperti ini kan dia nggak pernah ketemu siapa-siapa lagi. Nah, ini dia balik lagi nih. Balik lagi, dia butuh waktu untuk, ya sama orang tuh butuh waktu. Masalahnya adalah ketika ketemu orang langsung, nah itu yang dia malu. Lama nih, panasnya lama gitu. Tapi kalau udah kenal seru banget, cuma kalau dia lupa, belum terlalu kenal, dia butuh pemanasan sekitar 1-2 jam gitu. Itu gimana cara efektif yang harus saya lakukan? Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini kan kita nggak ketemu siapa-siapa. Nggak sekolah, nggak ketemu orang, ngerti gimana banget, bergaul juga. Gitu. Ngerti banget ya. Memang ini menjadi suatu concern sih ya di era pandemi ini. Tapi yang pertama kita perlu tahu kan memang temperamen anak tuh beda-beda ya, Ceh. Ada 3 temperamen, ada yang easy to work, ada yang slow to warm up, ada yang difficult. Nah, mungkin Rafa atau Mika tipe yang slow to warm up. Jadi memang dia membutuhkan waktu untuk lebih lama untuk adaptasi ke lingkungan baru, dan itu sama sekali nggak apa-apa, dan itu nggak menentukan apakah anaknya lebih oke atau kok gitu sih, nggak sama sekali, karena emang itu karakter dia dan itu diri dia. Jadi kita nggak boleh banget pertama ngomong jangan malu-malu dong, itu sama aja kayak kita bilang jangan jadi diri kamu dong gitu. Nah itu nggak boleh gitu. Tapi ketika dia orangnya memang slow to warm up, jadi kita harus tahu nih, misalnya mau ke sekolah nih, Ceh. Sekolah dia slow to warm up kan, jadi ya kalau bisa ke sekolahnya nyampainya lebih awal dibanding teman-temannya yang lain. Jadi ketika dia udah masuk duluan, baru temennya yang lain datang, jadi dia pelan-pelan datang satu, akhirnya dia merasa lebih nyaman untuk ada di ruangan itu, dibandingkan tiba-tiba kelasnya udah rame, dia masuk udah langsung kayak mengkerucut gitu kan, nggak mau Tapi kalaupun misalnya kondisinya juga nggak ideal, nggak bisa kayak gitu, misalnya pesta rame gitu, misalnya misalnya baru datang, nah Cece harusnya bisa jelasin dari beberapa hari sebelumnya, kayak kita hari ini mau ketemu ini ya, mau ke pesta ini, mau ketemu nanti di situ ada teman mama ini gitu. Jadi udah di sounding dari beberapa hari sebelumnya, jadi dia udah siap. Itu namanya menanam pijakan gitu untuk anaknya. Itu berlaku juga kayak misalnya Rafa mau vaksin dari beberapa hari lalu, udah dibilangin, Rafa hari Jumat kita vaksin ya. Vaksinnya itu gunanya supaya Rafa sehat, nanti tangan Rafa disuntik, mungkin terasa sakit sedikit tapi nggak apa-apa, nanti sehat, nggak sakit lagi. Jadi itu tuh harus ditanamin ke anak gitu, kayak gitu. Dan tapi kalau memang karakternya memang slow to warm up, it's okay gitu. Dan mungkin pas hari H kayak Rafa belum mau ketemu ya, nggak apa-apa, ya udah Rafa sama mama ya, mama gendong. Pokoknya kita tetap bikin dia secure. Rafa mau coba nggak, misalnya ada temennya tanya, mereka lagi main itu kayaknya seru, apakah Rafa mau mami temenin? Kita tanya, mungkin mereka mau main sama Rafa gitu. Jadi intinya kayak lebih diusahain secure. Tapi memang di masa pandemi ini akan lebih sulit ya, mau nggak mau kita lebih concern untuk sosialisasi anak gitu. Bahkan aku tuh juga kayak ngeliat tergoda juga di IG Live tuh udah pada sekolah, maksudnya sekolah yang diem-diem di rumah gitu kayak berlima. Ada loh kayak banyak banget. Cuman kan ya kita nggak bisa egois ya untuk diri kita sendiri, kita harus mikirin orang lain. Kita nggak tahu dampak apa yang bisa kita berikan ke orang lain. Jadi bersabar dikit, dan mungkin ya video call sih solusinya. Ya video call. Video call dengan orang-orang baru itu juga cukup membantu kok. Kayak Galen juga video call sama teman-temannya, kenalan, hai gitu. Jadi jadi ya cepat berakhir ya. Ya kita berdoa pandemi ini cepat berakhir ya. Salah satu caranya dengan kita semua masing-masing disiplin, nggak egois, maksudnya nggak cuma kita aja ya kan yang nggak bisa sekolah, yang nggak bisa ketemu teman-teman, orang lain juga nggak bisa. Jangan sampai tindakan kita itu merugikan orang-orang lain. Betul.
Setuju. Yeay. Pertanyaanku udah. Iya, aku juga udah 5. Cece juga udah 5. Pas. Waktunya juga pas. Tapi sayang jadi nggak bisa ada tanya jawab dari teman. Tapi boleh, ini boleh, udah aku tanyain sih, Ce, dari yang Iya. lain. Tapi ini kita udah mau habis waktunya kan, kalau Insta Live itu cuma bisa 1 jam. Tapi coba ya. Iya, iya, iya. Apa ya yang mau tanya? Tadi si beli rivalry udah. Ke papanya deh. Mau nanya apa nih ke papanya, Ra? Nih, mau nambah anak lagi nggak, Ce, katanya? Aduh, kalau bisa sih enggak ya. Kalau bisa sih 2 aja cukup. Mengikuti program pemerintah. Keluarga berencana 2 anak cukup. Yang penting semuanya keurus ya, Ce, Iya, yang merasa keurus. disayang. Soalnya aku tahu kemampuan aku lah seperti apa. Kayaknya 2 cukup. Oke, Ce, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kangen banget, udah lama nggak ketemu, Ce. Iya, udah lama, kita beneran, aku nggak sempet jenguk, nggak sempet ketemu. Belum ketemu Galdan. Iya. Ya nggak apa-apa, demi kesehatan. Thank you banget ya, Ce, ya. Semoga Thank you ya, pesan thank kita you bisa semuanya. nyampe ke masyarakat. Thank you, Iya, Cece. terima Thank you kasih. untuk audiens Bye. semua. Oke, bye-bye.